Pernahkah kamu merasa sulit untuk mencapai tujuan besar dalam hidupmu? Atau mungkin kamu bingung bagaimana cara menjadi lebih produktif dan efektif setiap harinya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intisari Kehidupan. Di video kali ini, kita akan membahas buku legendaris karya Stephen R. Covey berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini memberikan panduan praktis tentang kebiasaan-kebiasaan utama yang bisa membantu kita meraih kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jika kamu ingin terus mendapatkan ringkasan dari buku-buku bermanfaat seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Intisari Kehidupan sekarang. Mari kita mulai membahas apa saja 7 kebiasaan efektif yang bisa mengubah hidupmu. The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Kata pengantar. Dalam pengantar bukunya, Stephen R. Covey memperkenalkan konsep efektivitas pribadi yang bukan hanya berkaitan dengan keterampilan atau teknik, tetapi lebih kepada pengembangan karakter dan nilai-nilai. Covey berpendapat bahwa banyak pendekatan untuk mencapai kesuksesan seringkali berfokus pada perilaku dan hasil jangka pendek, tanpa mempertimbangkan prinsip dasar yang mengarahkan tindakan. Covey menyadari bahwa di tengah perubahan sosial dan bisnis yang cepat, banyak orang merasa terjebak dan tidak berdaya. Dia menawarkan 7 kebiasaan yang dapat membantu individu untuk mengambil kembali kontrol atas hidup mereka dan mencapai hasil yang lebih berarti. Dengan membangun kebiasaan yang kuat dan berakar pada prinsip-prinsip universal, kita dapat mencapai efektivitas yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional. Covey juga menekankan pentingnya paradigma atau cara pandang yang kita miliki. Paradigma ini mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mengubah paradigma mereka, memfokuskan pada hal-hal yang dapat mereka kontrol, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan orang lain. Melalui setiap kebiasaan yang diuraikan dalam buku ini, Covey menunjukkan bahwa untuk menjadi orang yang efektif, kita perlu merangkul perubahan yang datang dari dalam diri kita, berfokus pada pengembangan diri, dan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Dengan demikian, pengantar buku ini mengatur panggung untuk eksplorasi mendalam tentang bagaimana menerapkan 7 kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Habit 1. Kebiasaan proaktif. Kebiasaan pertama ini berfokus pada sikap proaktif sebagai fondasi untuk efektivitas pribadi. Covey menekankan bahwa setiap individu memiliki pilihan dalam merespons situasi yang dihadapi. Dalam konteks ini, sikap proaktif berarti mengambil tanggung jawab atas tindakan dan reaksi kita, alih-alih menyalahkan orang lain atau kondisi eksternal. Dengan menjadi proaktif, kita berusaha untuk mengontrol hidup kita sendiri dan tidak membiarkan keadaan atau orang lain mengendalikan kita. Tanggung jawab dan pilihan. Covey menjelaskan bahwa proaktif berarti menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih. Setiap tindakan yang kita ambil berasal dari keputusan sadar yang kita buat. Dalam situasi sulit, orang yang proaktif tidak hanya melihat masalah, tetapi juga mencari solusi. Mereka menilai kondisi dan mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada, memilih untuk bertindak dengan cara yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan mereka. Contoh nyata yang diberikan Covey adalah bagaimana 2 orang dapat merespons situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa putus asa dan menyalahkan perusahaan, sedangkan orang lain mungkin melihat kehilangan tersebut sebagai peluang untuk mencari karir baru atau meningkatkan keterampilan mereka. Dengan cara ini, Covey menunjukkan bahwa sikap kita menentukan hasil yang kita capai dalam hidup. Lingkaran pengaruh dan lingkaran kontrol. Salah satu konsep penting yang diperkenalkan dalam kebiasaan ini adalah lingkaran pengaruh dan lingkaran kontrol. Covey menggambarkan 2 lingkaran yang menggambarkan aspek yang berbeda dalam hidup kita. 1. Lingkaran kontrol. Ini mencakup hal-hal yang sepenuhnya kita kendalikan, seperti sikap, keputusan, dan tindakan kita. Dalam lingkaran ini, kita memiliki kekuatan penuh untuk membuat perubahan. 2. Lingkaran pengaruh. Ini mencakup hal-hal yang dapat kita pengaruhi tetapi tidak sepenuhnya kita kendalikan, seperti perilaku orang lain, situasi eksternal, dan peristiwa global. Dalam lingkaran ini, kita harus mengakui bahwa ada faktor-faktor di luar kendali kita, tetapi kita masih dapat memilih cara untuk meresponsnya. Covey menekankan bahwa orang proaktif berfokus pada lingkaran kontrol mereka dan berusaha memperluas lingkaran pengaruh mereka dengan cara positif.
Dengan cara ini, mereka dapat menciptakan dampak yang lebih besar di dunia di sekitar mereka. Pengendalian diri. Sikap proaktif juga berarti pengendalian diri. Covey menjelaskan bahwa emosi kita seringkali dipicu oleh keadaan eksternal. Namun, orang yang proaktif belajar untuk mengelola emosi mereka dan tidak membiarkan situasi luar memengaruhi keadaan mental mereka. Ini melibatkan pengembangan kesadaran diri untuk mengenali respons emosional dan memilih tindakan yang lebih konstruktif. Salah satu cara untuk mencapai pengendalian diri adalah dengan mengembangkan pola pikir positif. Covey menyarankan untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif yang dapat membangun rasa percaya diri dan motivasi. Ketika kita memilih untuk berfokus pada solusi, alih-alih masalah, kita mulai melihat peluang daripada hambatan. Prinsip dan nilai. Covey juga membahas pentingnya prinsip dan nilai dalam konteks proaktivitas. Ketika kita memiliki prinsip dan nilai yang kuat, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih konsisten. Dengan mendasarkan keputusan kita pada nilai-nilai yang kita yakini, kita menciptakan arah dan makna dalam hidup kita. Kebiasaan proaktif juga berkaitan dengan kesadaran akan misi hidup kita. Covey mendorong pembaca untuk menulis misi pribadi sebagai panduan untuk membuat keputusan. Ketika kita tahu apa yang penting bagi kita, kita dapat merespons tantangan hidup dengan cara yang sesuai dengan tujuan kita. Habit 2, mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran. Mengembangkan visi pribadi. Covey mendorong pembaca untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai, prinsip, dan tujuan. Ia menyarankan untuk membayangkan bagaimana kita ingin dikenang di masa depan dan apa yang ingin kita capai dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, karir, dan komunitas. Salah satu metode yang diusulkan adalah menulis misi pribadi. Misi pribadi adalah pernyataan yang mencakup tujuan hidup, nilai-nilai yang penting, dan kontribusi yang ingin kita buat. Dengan memiliki misi pribadi, kita menciptakan panduan untuk pengambilan keputusan dan dapat lebih mudah menilai apakah tindakan kita mendukung tujuan jangka panjang. Menggunakan prinsip dan nilai sebagai panduan. Covey menjelaskan bahwa untuk memulai dengan akhir di pikiran, kita perlu memiliki prinsip dan nilai yang kuat. Ketika kita menghadapi keputusan, kita harus bertanya pada diri sendiri apakah pilihan yang kita buat selaras dengan nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, kita dapat menghindari godaan untuk melakukan hal-hal yang mungkin menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang. Dia menekankan bahwa hidup yang dipimpin oleh prinsip dan nilai akan menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan memberikan makna yang lebih dalam pada setiap tindakan. Ini juga membantu kita tetap fokus, meskipun di tengah tantangan dan gangguan yang ada. Visualisasi tujuan. Salah satu teknik yang diajukan Covey adalah visualisasi. Dengan membayangkan tujuan yang ingin kita capai, kita dapat memperkuat motivasi dan komitmen kita untuk mencapainya. Visualisasi membantu kita membangun gambaran mental yang jelas tentang keberhasilan, sehingga kita lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Covey juga menyarankan agar kita membayangkan berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam konteks pekerjaan, hubungan, maupun kesehatan. Ini akan membantu kita mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang kita inginkan dan bagaimana setiap bagian saling terkait. Rencana tindakan. Setelah memiliki visi yang jelas, Covey mengajak kita untuk membuat rencana tindakan. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Ini juga melibatkan penetapan prioritas dan pengorganisasian waktu dengan cara yang mendukung visi kita. Covey merekomendasikan penggunaan matriks waktu untuk membantu mengidentifikasi aktivitas yang paling penting dan relevan dengan tujuan kita. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang berkontribusi pada pencapaian visi, kita dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Menjaga fokus pada tujuan. Salah satu tantangan dalam hidup adalah godaan untuk tersesat dalam kegiatan sehari-hari yang tidak relevan dengan tujuan jangka panjang. Covey menekankan pentingnya menjaga fokus pada visi kita. Ini mungkin berarti perlu untuk secara rutin mengevaluasi kemajuan kita dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dalam konteks ini, ia menyarankan untuk melakukan evaluasi periodik, di mana kita merenungkan apakah tindakan kita masih sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Proses refleksi ini membantu kita tetap berada di jalur yang benar dan memperkuat komitmen untuk mencapai tujuan. Habit 3. Dahulukan yang utama. Mengelola waktu dengan bijak. Covey mengemukakan bahwa banyak orang terjebak dalam aktivitas yang bersifat mendesak, namun tidak memiliki nilai atau tujuan yang signifikan. Ini seringkali membuat kita merasa sibuk tetapi tidak produktif. Dia mengajak kita untuk memikirkan lebih dalam tentang bagaimana kita menghabiskan waktu dan apa yang sebenarnya kita anggap penting. Untuk membantu dalam manajemen waktu, Covey memperkenalkan matriks prioritas yang membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi, urgensi dan pentingnya. Matriks ini terdiri dari kuadran I, mendesak dan penting, tugas yang harus dilakukan segera, seperti krisis atau masalah mendesak. Kuadran 2, tidak mendesak tetapi penting, tugas yang memberikan nilai jangka panjang dan menciptakan hasil positif, seperti perencanaan, pengembangan diri, dan membangun hubungan. Kuadran 3, mendesak tetapi tidak penting, tugas yang seringkali mengganggu fokus, seperti gangguan atau permintaan dari orang lain. Kuadran 4, tidak mendesak dan tidak penting, aktivitas yang tidak memberikan nilai atau hasil signifikan, seperti menonton TV secara berlebihan atau berselancar di internet tanpa tujuan. Fokus pada kuadran 2. Covey menekankan bahwa untuk menjadi efektif, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2, yang mencakup aktivitas yang penting tetapi tidak mendesak. Dengan berfokus pada perencanaan dan pengembangan diri, kita dapat mengurangi stres dan krisis yang berasal dari kuadran 1. Ini juga membantu kita untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengatur prioritas. Mengatur prioritas adalah bagian integral dari kebiasaan ini. Covey merekomendasikan untuk membuat daftar tugas harian dan mengidentifikasi mana yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Proses ini membantu kita untuk tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak tetapi juga memastikan bahwa kita memberikan perhatian yang cukup untuk hal-hal yang berharga. Covey juga menyarankan agar kita meninjau kembali tujuan dan prioritas kita secara berkala. Ini membantu untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar dan bahwa tindakan kita masih relevan dengan visi dan nilai-nilai kita. Mengatakan tidak. Salah satu tantangan dalam menjaga fokus pada prioritas adalah kesulitan dalam menolak permintaan atau gangguan dari orang lain. Covey menekankan pentingnya belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Dengan melakukan ini, kita melindungi waktu dan energi kita untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dia juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan kita. Saat kita menghabiskan waktu untuk tugas yang tidak relevan, kita tidak hanya mengorbankan waktu berharga, tetapi juga kesempatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Menciptakan rencana tindakan. Setelah menetapkan prioritas, Covey mendorong pembaca untuk membuat rencana tindakan yang terperinci. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan, serta penjadwalan waktu untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita mengalokasikan waktu dengan bijak dan tetap fokus pada hal-hal yang penting. Covey menyarankan untuk memulai hari dengan merencanakan apa yang ingin dicapai. Dengan membuat rencana harian, kita dapat memanfaatkan waktu secara maksimal dan meningkatkan produktivitas. Habit 4. Think win-win. Berpikir menang-menang. Covey menjelaskan bahwa pendekatan win-win adalah tentang membangun hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Ini membutuhkan kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen untuk menemukan solusi yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, semua pihak merasa dihargai, dan hubungan dapat diperkuat. Prinsip win-win juga berkaitan dengan pengembangan pikiran abundance. Ini adalah keyakinan bahwa ada cukup sumber daya dan peluang untuk semua orang. Dalam pola pikir ini, seseorang tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, tetapi sebaliknya, merasa terinspirasi untuk mencapai keberhasilan yang sama. Empati dan mendengarkan aktif. Untuk mencapai solusi win-win, Covey menekankan pentingnya keterampilan mendengarkan aktif. Hal ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Dengan mendengarkan dengan empati, kita dapat lebih baik mengenali kebutuhan dan kepentingan orang lain, yang pada gilirannya membantu kita menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Covey menyarankan untuk mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam dan menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap pandangan orang lain. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Pencarian solusi kreatif. Covey juga mengajak kita untuk berfokus pada pencarian solusi yang kreatif. Alih-alih terjebak dalam pemikiran yang terbatas, kita harus berusaha mencari opsi yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Ini melibatkan berpikir di luar kebiasaan dan mencari cara baru untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ketika menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, Covey menyarankan untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan kolaborasi. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik daripada jika kita mencoba menyelesaikannya sendiri. Kemandirian dan kepercayaan diri. Untuk dapat berpikir dalam kerangka win-win, Covey menekankan pentingnya memiliki kemandirian dan kepercayaan diri. Individu yang memiliki kemandirian tidak tergantung pada orang lain untuk validasi atau dukungan. Mereka mampu berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan dari orang lain. Kepercayaan diri juga diperlukan untuk bernegosiasi dan mempertahankan posisi kita tanpa merugikan orang lain. Dengan memiliki keyakinan pada diri sendiri, kita dapat lebih mudah mendekati situasi dengan sikap kolaboratif. Membangun hubungan yang saling menguntungkan. Covey menekankan bahwa membangun hubungan yang saling menguntungkan adalah proses yang berkelanjutan. Diperlukan upaya dan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung. Ini termasuk saling menghormati, berkomunikasi secara terbuka, dan bersedia untuk beradaptasi. Penting juga untuk memahami bahwa tidak setiap situasi dapat diselesaikan dengan hasil win-win. Namun, dengan berfokus pada pola pikir ini, kita dapat meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dalam banyak situasi. Habit 5. Pertama, berusahalah untuk memahami, kemudian dimengerti. Kebiasaan kelima ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang saling menghormati dan saling pengertian. Covey berpendapat bahwa untuk menjadi efektif dalam interaksi dengan orang lain, kita harus terlebih dahulu berusaha memahami perspektif dan kebutuhan mereka sebelum mencoba untuk membuat diri kita dipahami. Prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Kekuatan mendengarkan. Salah satu komponen utama dari kebiasaan ini adalah mendengarkan. Covey menjelaskan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang memahami emosi, nada, dan konteks di balik ucapan tersebut. Mendengarkan dengan penuh perhatian memungkinkan kita untuk menangkap informasi yang lebih dalam dan menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan orang lain. Mendengarkan juga melibatkan memberi perhatian penuh kepada pembicara, tanpa gangguan. Ini mencakup menjaga kontak mata, mengangguk sebagai tanda pengertian, dan menghindari interupsi. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat mengembangkan empati dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Empati sebagai kunci. Covey menekankan pentingnya empati dalam komunikasi. Ketika kita berusaha untuk memahami orang lain, kita perlu menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Ini melibatkan pengakuan terhadap perasaan dan pengalaman orang lain tanpa menghakimi. Dengan cara ini, kita tidak hanya memahami apa yang mereka katakan, tetapi juga mengapa mereka merasa dan berpikir seperti itu. Empati memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih relevan dan konstruktif. Ketika orang lain merasa dipahami, mereka lebih mungkin terbuka untuk mendengarkan pendapat kita dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Menempatkan diri sendiri dalam posisi orang lain. Covey mengajak kita untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam tentang perspektif orang lain. Ini bisa meliputi pertanyaan terbuka yang mendorong pembicara untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pandangannya. Dengan melakukan ini, kita menunjukkan minat dan keinginan untuk memahami, yang memperkuat hubungan kita. Sebelum kita berbicara atau menyampaikan pendapat kita, Covey menyarankan agar kita terlebih dahulu memastikan bahwa kita benar-benar memahami pandangan orang lain. Ini mungkin melibatkan merangkum apa yang telah kita dengar dan meminta konfirmasi apakah pemahaman kita benar. Proses ini membantu mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dalam komunikasi. Menyampaikan pendapat dengan jelas. Setelah kita memahami perspektif orang lain, saatnya untuk menyampaikan pandangan kita sendiri.
Covey menyarankan agar kita melakukannya dengan cara yang jelas dan terbuka. Ini mencakup menyampaikan ide-ide kita dengan percaya diri tetapi tetap menghormati pandangan orang lain. Ketika kita berbicara, penting untuk berbicara dari sudut pandang pribadi kita. Menggunakan frasa seperti, "saya merasa," atau "saya berpikir," membantu menyampaikan bahwa pendapat kita adalah perspektif pribadi, bukan kebenaran mutlak. Ini mendorong dialog yang lebih konstruktif dan mengurangi kemungkinan pertentangan. Membangun lingkungan yang terbuka. Kebiasaan ini tidak hanya berlaku untuk interaksi satu lawan satu, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks tim dan organisasi. Covey menekankan bahwa menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dapat meningkatkan efektivitas tim. Ketika anggota tim merasa nyaman untuk berbagi pandangan dan ide-ide mereka, inovasi dan kolaborasi dapat berkembang. Habit 6. Sinergi. Kebiasaan keenam ini berfokus pada kekuatan kolaborasi dan kerja tim. Covey menekankan bahwa ketika individu dengan latar belakang, keterampilan, dan pandangan yang berbeda bekerja sama, mereka dapat menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh individu secara terpisah. Prinsip sinergi adalah tentang menghargai perbedaan dan memanfaatkan keragaman untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman sinergi. Sinergi berarti bahwa hasil kolaborasi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Covey menjelaskan bahwa dalam banyak situasi, kita seringkali terjebak dalam pola pikir, "saya versus kamu," atau "saya menang, kamu kalah." Namun, pendekatan sinergi memerlukan perubahan pola pikir untuk melihat bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan. Dalam konteks ini, sinergi menciptakan peluang untuk inovasi dan solusi yang lebih baik. Membangun hubungan yang kuat. Covey menjelaskan bahwa untuk mencapai sinergi, kita perlu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Ini melibatkan pengembangan kepercayaan dan saling menghormati. Ketika anggota tim merasa dihargai dan dipahami, mereka lebih cenderung untuk berbagi ide dan bekerja sama dengan lebih efektif. Membangun hubungan yang kuat juga memerlukan waktu dan komitmen. Covey menyarankan untuk berinvestasi dalam komunikasi yang terbuka dan jujur. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan ikatan yang mendalam yang memfasilitasi kolaborasi. Menghargai perbedaan. Salah satu elemen penting dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Covey mengingatkan kita bahwa setiap individu membawa pengalaman, keterampilan, dan pandangan unik mereka. Ketika kita membuka diri terhadap perspektif orang lain, kita dapat menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Perbedaan seringkali menjadi sumber konflik, tetapi dengan pendekatan yang tepat, perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan. Covey mendorong kita untuk melihat perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang daripada sebagai hambatan. Kolaborasi dalam tindakan. Covey menekankan bahwa sinergi tidak terjadi secara otomatis, ia memerlukan usaha sadar. Ini termasuk membangun tim yang beragam dan menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide. Dalam kolaborasi, penting untuk mendengarkan ide-ide orang lain dan menjelajahi kemungkinan baru bersama-sama. Salah satu cara untuk memfasilitasi kolaborasi adalah dengan menggunakan teknik brainstorming, di mana setiap anggota tim diizinkan untuk menyampaikan ide tanpa khawatir akan penilaian. Teknik ini membantu menciptakan suasana kreatif di mana semua ide dihargai, yang dapat menghasilkan solusi inovatif. Mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kebiasaan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ketika kita bekerja sama dengan cara yang sinergis, kita menciptakan nilai tambah yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga tim dan organisasi secara keseluruhan. Covey menekankan bahwa sinergi dapat mengarah pada inovasi dan kreativitas yang lebih besar, yang seringkali tidak dapat dicapai melalui kerja individu. Ketika orang bekerja bersama untuk menggabungkan ide-ide dan perspektif mereka, mereka dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Menghadapi tantangan bersama. Sinergi juga membantu tim menghadapi tantangan dan konflik dengan lebih baik. Dalam situasi sulit, tim yang bekerja sinergis dapat lebih mudah menemukan solusi karena mereka memiliki keragaman perspektif dan keterampilan. Ketika semua anggota tim berkomitmen untuk bekerja sama, mereka dapat mengatasi rintangan dengan lebih baik dan lebih cepat. Habit 7. Mengasah gergaji. Kebiasaan ketujuh ini menekankan pentingnya perawatan diri dan pengembangan berkelanjutan dalam 4 aspek utama kehidupan: fisik,
mental, emosional, dan spiritual. Covey menggunakan metafora, mengasah gergaji, untuk menggambarkan bahwa untuk menjadi efektif dalam segala hal yang kita lakukan, kita perlu menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan kita. Tanpa pengasahan yang tepat, bahkan alat terbaik pun akan kehilangan efisiensinya. 4 dimensi pengembangan diri. Covey menjelaskan bahwa ada 4 dimensi utama yang perlu kita asah secara teratur untuk mencapai keseimbangan dan efektivitas. 1. Dimensi fisik. Ini mencakup menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga, pola makan yang baik, dan istirahat yang cukup. Covey menekankan bahwa kesehatan fisik yang baik mendukung energi dan ketahanan, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Aktivitas fisik yang teratur membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan jangka panjang. 2. Dimensi mental. Mengasah dimensi mental melibatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan. Covey mendorong pembaca untuk terus belajar melalui membaca, mengikuti kursus, dan terlibat dalam diskusi intelektual. Pengembangan mental juga termasuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. 3. Dimensi emosional dan sosial. Dalam dimensi ini, Covey menekankan pentingnya hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini mencakup membangun jaringan dukungan sosial dan berkomunikasi dengan baik. Mengelola emosi kita dan mengembangkan empati adalah aspek penting dari kesehatan emosional. Covey menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dapat membantu kita menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup kita. 4. Dimensi spiritual. Dimensi ini melibatkan pencarian makna dan tujuan dalam hidup kita. Covey mendorong pembaca untuk menjelajahi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hidup mereka. Aktivitas spiritual bisa termasuk meditasi, refleksi pribadi, atau keterlibatan dalam praktik keagamaan. Dengan mengasah dimensi spiritual, kita dapat menemukan keseimbangan dan ketenangan dalam hidup kita. Praktik pengasahan. Covey menjelaskan bahwa pengasahan diri tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Untuk menjaga keseimbangan dalam semua dimensi ini, kita perlu menetapkan rutinitas yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan waktu untuk perawatan diri secara konsisten. Mengatur waktu untuk olahraga, menjadwalkan waktu untuk berolahraga secara rutin dan memilih aktivitas fisik yang kita nikmati dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Membaca dan belajar, mengatur waktu setiap hari atau minggu untuk membaca buku atau mengikuti kursus dapat membantu kita terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Berinvestasi dalam hubungan, meluangkan waktu untuk bersosialisasi dan membangun hubungan yang mendalam dengan keluarga dan teman-teman penting untuk kesehatan emosional kita. Refleksi dan meditasi, menghabiskan waktu untuk refleksi pribadi dan meditasi membantu kita terhubung dengan diri kita secara lebih dalam dan menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Menghindari kelelahan dan stres. Covey mengingatkan bahwa tanpa pengasahan yang tepat, kita dapat mengalami kelelahan, stres, dan kehilangan motivasi. Menjaga keseimbangan di semua dimensi adalah kunci untuk mencapai kinerja puncak dan mempertahankan kesehatan mental yang baik. Ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas atau kelelahan, penting untuk kembali ke praktik pengasahan ini. Sebagai penutup, buku The 7 Habits of Highly Effective People mengajarkan kita bahwa efektivitas dalam hidup tidak hanya soal produktivitas tetapi juga soal bagaimana kita bisa bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang benar. Dengan memulai dari perubahan diri sendiri, Covey mengajarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kuat dapat menciptakan fondasi kesuksesan yang berkelanjutan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Setiap kebiasaan, dari proaktif hingga berkolaborasi dengan orang lain, adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dan bermakna. Buku ini bukan hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir dan bertindak agar lebih efektif dalam menjalani hidup. Setiap kebiasaan yang dibahas di sini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika diterapkan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ingat, perubahan besar dalam hidup tidak terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil menuju kebiasaan yang lebih baik akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Jadi, mulai sekarang, coba terapkan 1 atau 2 kebiasaan ini dan lihat bagaimana perubahannya dalam kehidupanmu. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.
Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan menginspirasi kamu untuk mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh motivasi dan inspirasi seperti ini. Pastikan juga kamu subscribe ke channel Intisari Kehidupan dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video ringkasan dari buku-buku inspiratif lainnya yang akan membantu kamu terus belajar dan berkembang. Bila tertarik untuk membaca bukunya sendiri, kamu bisa klik link di deskripsi untuk membelinya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.